Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Prodi PGMI semester 5. Saya Jiza Mukaromah dari Prodi PGMI semester 7. Ya, saya Dumadi dari Prodi PAI semester 1. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelahiran alam semesta. Alam semesta yang diciptakan Allah merupakan anugerah yang besar bagi kita segenap makhluknya, terutama manusia. Alam di sini bukan hanya sebatas alam empirik atau yang tampak saja, namun alam yang dimaksud menjangkau non-empirik yang tidak tampak. Kelahiran alam semesta ditinjau dari sudut Islam seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 14 yang di dalamnya menjelaskan di situ ada kata asap yang merupakan kumpulan dari gas-gas dan partikel-partikel halus baik dalam bentuk padat maupun cair pada temperatur yang tinggi maupun rendah dalam suhu campuran yang lebih atau kurang stabil. Itu yang ditinjau dari ayat Al-Quran. Dari sudut pandang Islam, alam semesta yang ditinjau dari ilmu pengetahuan modern yang pertama dari teori bintang kembar. Berdasarkan teori ini dulu matahari merupakan bintang kembar yang kemudian bintang kembarnya itu meledak menjadi kepingan-kepingan yang berpengaruh karena pengaruh gaya gravitasi bintang yang tidak meledak tadi, kepingan-kepingan itu bergerak mengitari bumi dan menjadi planet. Alasan dari pendapat ini adalah karena setelah penelitian terhadap tata surya lain, tersangka ada tata surya yang memiliki bintang kembar. Oleh karena itu, secara ilmuwan astronom Inggris beranggapan bahwa tata surya terbentuknya dari meledaknya bintang kembar. Yang kedua, berdasarkan teori terbentuk alam semesta, alam itu ada yang mikrokosmos dan ada makrokosmos. Yang pertama, teori Big Bang atau dentuman besar. Berlandas dari adanya massa yang sangat besar dan meledak dengan dahsyat, kemudian massa bergerak dan membentuk kelompok-kelompok galaksi seperti yang sekarang ini. Yang kedua, teori ekspansi dan kontraksi. Dalam masa ini terbentuk galaksi-galaksi dan bintang ekspansi yang didukung dari adanya tenaga yang bersumber dari reaksi hidrogen yang membentuk, menyusun, dan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa alam semesta tidak berawal dan tidak berakhir. Biologi dan perkembangannya. Biologi merupakan ilmu mengenai kehidupan di alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang bagaimana diciptakannya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tentang penciptaan manusia, terdapat dalam Quran surat Al-Fat ayat 11 yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Sungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu dari tanah dan keturunannya itu dari air mani atau sperma dan ovum yang bertemu kemudian membentuk zigot. Kemudian zigot itu berkembang menjadi sebuah embrio. Kemudian embrio itu menjadi sebuah janin dan akhirnya lahirlah manusia sekarang yang menjadi khalifah di bumi ini. Manusia tumbuh dari anak-anak, dewasa, tua dan akhirnya meninggal. Semua takdir sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian tentang penciptaan makhluk hidup yang lainnya itu seperti tumbuhan. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 33 yang artinya, dan suatu tanda atau kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Di sini jelaskan bahwa Allah telah menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kemudian Allah juga menciptakan air hujan, di mana air hujan adalah tanda bangkitnya awal kehidupan bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup di bumi dan berkembang. Jadi, air merupakan sumber kehidupan untuk makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kemudian tentang penciptaan hewan, terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Kemudian seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai mencari asal mula atau permulaan dari sesuatu tentang makhluk hidup. Kemudian mereka bertanya-tanya mengenai bagaimana hidup ini, permulaan dari kehidupan ini. Kemudian ada beberapa anggapan ataupun teori mengenai asal mula kehidupan. Yang pertama yaitu anggapan kuno dalam biologi yang dimulakan oleh Aristoteles dengan teori yaitu abiogenesis atau generatio atau spontanea, yang menerangkan bahwa makhluk hidup dapat muncul atau terjadi begitu saja dari benda mati atau secara spontan. Jadi di teori ini diterangkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Kemudian muncullah teori baru pada anggapan modern, yaitu teori yang dikenal dengan nama omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo, yang artinya yaitu bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari makhluk hidup. Kemudian Harold Urey yang merupakan ahli kimia mengungkapkan bahwa ia berpendapat bahwa suatu saat atmosfer bumi kaya akan molekul-molekul CH4 atau metana, NH3 amoniak, H2 dalam bentuk gas karena pengaruh aliran listrik halilintar dari radiasi kosmos. Kemudian para ahli juga banyak mempelajari tentang lapisan bumi serta batu-batunya untuk mengetahui bagaimana dan kapan timbulnya makhluk hidup yang pertama-tama di bumi ini, yang kira-kira 500 juta tahun yang lalu, yang disebut dengan periode Kambrium. Fosil banyak didapatkan dalam batu endapan, tetapi endapan yang lebih tua dari periode Kambrium itu mengandung sedikit sekali tanda-tanda kehidupan. Menjelaskan sebuah ilmu, yaitu ilmu fisika menurut Islam ataupun menurut agama Islam, dan ilmu fisika menurut ilmu pengetahuan modern. Yang pertama yaitu ilmu fisika menurut agama Islam, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda tidak hidup dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Orang muslimin atau mukminin menyadari bahwa sebuah kejadian, sebuah fenomena alam yang terjadi pada dunia ini itu terjadi karena dibuat dari Allah Subhanahu wa taala semua, dan dari Al-Quran yang disebut dengan kalamullah. Ilmu fisika menurut agama Islam bisa kita ilustrasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu bahwa bumi adalah sebuah pusat tata surya, ataupun yang disebut dengan ilmu geosentris, yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 33 menerangkan bahwa matahari dan bintang ataupun bulan yang beredar di dalam di dalam sebuah pergerakan planet. Tapi menurut ilmu heliosentris, bumi adalah bumi yang beredar, bukan matahari yang beredar. Jadi ilmu heliosentris dengan ilmu geosentris ini sangat bertentangan. Tidak bisa kita simpulkan bahwa mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua yaitu ilmu ataupun teori
bahwa besi dan magnet itu adalah sebuah alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan pada surat Al-Hadid ayat 25. Allah menciptakan magnet dan besi ini dan diberi sebuah tegangan ataupun diberi sebuah elemen yang di situ sebagai pembangkit listrik yang tidak ada habisnya, dan sekarang dikelola oleh manusia menjadi sebuah seperti contohnya dinamo, contohnya lagi banyak lagi lah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu teori 7 lapisan atmosfer yang kita bahas sekarang, yaitu di mana kita bisa merasakan sebuah badai, sebuah pasang surut angin laut, sebuah hujan, itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Mengapa ilmuwan bisa menyimpulkan lapisan atmosfer itu ada 7? Karena sudah diterangkan dalam surat Al-Quran tersebut. Dan mengapa kok hujan itu terjadi di dalam lapisan atmosfer paling bawah yang bernama lapisan troposfer? Karena lapisan tersebut adalah lapisan yang dimana suhunya tidak rendah juga tidak tinggi, dan makanya air bisa jatuh, kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Jadi lapisan-lapisan tersebut mempunyai sebuah gunaan-gunaan tersendiri. Ada yang mempunyai kegunaan untuk menahan sebuah sinar radiasi violet dari pancaran sinar matahari, dan ada juga yang memantulkan radiasi ataupun radiasi radio yang kembali lagi ke bumi. Yang kedua yaitu ilmu fisika menurut ilmu pengetahuan modern. Kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu fisika dari sudut pandangan ilmu pengetahuan modern itu ada 4 bagian, yaitu bumi, air, tanah, dan udara. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu atmosfer, ilmu pengetahuan, ilmu optik, dan ilmu mekanik. Yang pertama yaitu ilmu astronomi ataupun ilmu perbintangan. Ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat penting bagi masyarakat ataupun kehidupan zaman dahulu untuk mengetahui bahwa cuaca yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Yang kedua yaitu ilmu alam. Ini sangat penting ya, karena apa? Ilmu ini adalah ilmu bagaimana kita bisa mengetahui sebuah tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam bumi untuk bisa mengobati, untuk untuk makanan yang bisa dimakan apa, untuk mata pencarian itu juga bisa. Terus yang paling penting itu adalah sebagai ilmu kedokteran, karena sebuah tumbuh-tumbuhan itu ketika ada tumbuhan pasti ada manfaatnya dan juga ada kandungan untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Yang kedua yaitu ilmu optik. Ilmu optik adalah ilmu melihat. Jadi sangat penting penglihatan itu digunakan pada zaman dahulu ataupun pada orang ilmuwan untuk melihat sebuah fenomena tersebut dan bisa mengarang
itu bagaimana cara mengatasi ataupun cara kejadian fenomena tersebut, dengan cara melihat ilmuwan-ilmuwan tersebut bisa mempelajari dari segi efek kejadian tersebut dan bisa mempelajari dari segi manfaat tersebut. Yang keempat yaitu ilmu mekanik, yang mempelajari tentang sebuah alat transportasi yang kita bisa temui, yang bisa kita temui di era globalisasi ini, yaitu seperti motor, mobil, dan pesawat. Ilmu ini ditemukan oleh sebuah ilmuwan yang bernama Ibnu Firmas, yang menemukan sebuah alat bantu untuk mengantar suatu orang untuk berpindah tempat, ataupun coro pena ayo miber, seperti kita temui di era ini, yaitu seperti pesawat. Itu yang menemukan atau yang menggegas pertama pada zaman Masehi, pada zaman 100 Masehinan, itu adalah Ibnu Firmas yang menemukan sebuah energi ataupun alat yang digunakan untuk memindahkan sebuah orang ke tempat yang lain. Jadi kesimpulannya adalah alam merupakan sebuah tempat kehidupan manusia, yang dimana manusia tersebut menyadari bahwa alam tersebut diciptakan oleh zat-zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterangkan pada ayat-ayat Al-Quran ataupun disebut dengan ayat-ayat kalamullah. Selain itu, di dalam teori Big Bang, bumi itu dibentuk dari letusan-letusan gunung-gunung yang ada di dalam bumi. Jadi gunung meletus, jadilah sebuah bumi yang sangat utuh. Yang kita bisa temui yaitu sebuah gundukan, bukit-bukit. Teori-teori ini ataupun yang kedua yaitu susunan penciptaan bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga ada sebuah proses yang mula-mula menciptakan bumi dan diteruskan menciptakan makanan, dan diteruskan lagi diciptakanlah sebuah manusia. Itu ilmu alam. Yang kedua yaitu ilmu biologi menurut perkembangan modern, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang sebuah proses perkembangan bumi ataupun proses perkembangan manusia yang ada di dalam bumi. Yang ketiga yaitu ilmu fisika. Ilmu fisika kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari sebuah penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu. Kita bisa mempelajari sebuah ilmu tersebut
dan itu ada dasarnya. Mengapa kita wajib ataupun harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Agar kehidupan pada zaman dahulu itu bisa kita pelajari, bagaimana cara kehidupan orang zaman dahulu kok tidak ada alat komunikasi, tidak ada sebuah unsur-unsur, tidak ada sebuah teori. Kok bagaimana orang zaman dahulu itu bisa membuat sebuah penemuan, sebuah teori. Dari segi itulah kita belajar. Semoga kita semua bisa menirukan sebuah ataupun menirukan ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kan sudah ada handphone ataupun sebuah alat komunikasi. Kita bisa mencari di dalam ilmu-ilmu tersebut, kita mempelajari bagaimana cara perkembangan ataupun cara-cara ilmuwan bisa membuat ilmu-ilmu yang sampai saat ini bisa menjadi sebuah sorotan kita untuk kemajuan negara Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun ada kelebihan kata ataupun kata yang tidak seharusnya kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan, saya minta terima kasih, atau saya berterima kasih kepada kalian semua sudah memberi waktu luang untuk mendengarkan ocehan kami. Terima kasih, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.